Hola, soy Leo y esta es mi sesión en Inside Soccer. Now Messi. Will he get that first goal for Barcelona? Remember the name. Oh, magical Messi! He is something else. And in 2022. Jadi duit. Oke, Argentina udah menang dan gue langsung harus pulang sekarang karena gue langsung pengen bikin konten soal ini. Jadi ya, yo let's do it. Sampai di rumah kita take, oke? Wow, so good. Udah muncul men. Ya ini prosesi ngasih piala yang ngasih Iwan. Oke, ini muka gue masih kusut banget. Ini jam 3 pagi dan gue baru balik nonton final Piala Dunia. Dan gue rasa gue harus langsung bikin konten sekarang. Ya. Dan apa yang terjadi di final kali ini, apa yang kita tonton bersama, seharusnya sudah bikin kita sadar ya. Mungkin ada beberapa fans Cristiano Ronaldo yang gak suka dengan statement ini. Tapi harus kita pahami dan kita akui setelah apa yang terjadi di malam ini, bahwa Lionel Andres Messi adalah pemain bola terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Everyone knew who was going to be the best player in the world. Messi. Ini mungkin untuk pertama kalinya gue bikin konten bola yang pure ngomongin bola ya, tanpa mengaitkannya dengan ekonomi, finance, bisnis, ataupun geopolitik gitu. Dan gue senang melakukan ini karena seperti yang teman-teman ketahui, menjadi jurnalis sepak bola, menjadi wartawan sepak bola adalah cita-cita gue dari kecil. Itu udah berkali-kali gue bahas di video sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan perkambingan ini, tentang GOAT ini, the greatest of all time ini, gue mau bahas sedikit soal final Piala Dunianya dan sedikit soal Piala Dunianya. Men, gila. 3-3, adu penalti, dan Argentina keluar sebagai juara. Wow! Seumur hidup dari nonton final Piala Dunia sejak 1998 sampai sekarang, gue nggak pernah ketemu final Piala Dunia yang lebih seru dari ini. Ini gila coy. Biasanya kalau final itu, mau gimana pun permainan mereka sebelumnya, itu mainnya lebih pragmatis kan. Ini nggak, dari awal jual beli serangannya sadis. Dan sampai di menit 120 pun saling balas gol masih terjadi. Babak pertama Argentina langsung main kesetanan. Di situasi ini Di Maria adalah poros serangan mereka. Dan yang gue lihat Messi di sini kena double marking dan segala ruangnya buat bergerak itu di press sedemikian rupa. Dan inilah kesalahan fatal Prancis. Kenapa? Karena Argentina bukan cuma Messi, Pak. Ini mungkin yang sudah diperkirakan sama Scaloni, makanya Di Maria starting line up, meledaklah itu Di Maria ya kan, orang yang berhasil menemukan titik buta Prancis di sisi lapangan. Ya bisa gue bilang 45 menit awal itu Di Maria adalah pemain paling bersinar. Dia yang mendapatkan penalti dan dia yang mencetak gol kedua gitu. A brave decision by Lionel Scaloni, not only to play Angel Di Maria, but to play him on the left-hand side. I would have thought if you're going to play Di Maria, you're going to play him down the right-hand side to create a natural 2v1 situation because Mbappe is not coming back to defend. Instead, you send them over to the left-hand side, and then you condition the attack by Dembele, and you condition what Koundé is able to do down the right-hand side. And he became perhaps the most effective player that Argentina had in the attack. Nah, yang menariknya adalah di babak pertama Deschamps itu langsung melakukan pergantian strategi yang ekstrim. Ini baru pertama kali gue lihat seorang pelatih itu melakukan double substitution di babak pertama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengubah strategi. Pertama kan Prancis itu berusaha main possession ball ya. Artinya defense line mereka itu tinggi supaya pemain yang ikut serta dalam serangan itu lebih banyak, supaya bola itu lebih fluent gitu, lebih cair. Nah, ternyata ini menghasilkan konsekuensi yang sangat besar. Seperti yang gue bilang tadi, dieksploitasi dengan sangat optimal oleh seorang Di Maria. Prancis tertinggal 2-0 dan Prancis harus melakukan perubahan yang ekstrim. Itulah yang dilakukan oleh Deschamps. Dan mereka langsung merubah strategi bermain mereka dari possession ball ke direct passing, ke forward runs. Di babak pertama memang tidak langsung kelihatan hasilnya, tapi di babak kedua ini sangat efektif. Kenapa ini bisa sangat efektif? Karena Scaloni itu memakan mentah-mentah
seperangkap dari Deschamps. Wajarnya lu di final Piala Dunia, pertandingan terbesar di dunia gitu kan, dan lu udah unggul 2-0, lu tentu gak mau ngambil resiko dan lu pengen bermain lebih bertahan. Nah itulah yang dilakukan Scaloni, ditariklah Di Maria ini kan, satu-satunya orang yang jadi poros serangan di babak pertama nih. Ternyata ini menghasilkan konsekuensi yang sangat mahal buat Argentina. Poros serangan mereka benar-benar mati dan mereka digempur habis-habisan sama Prancis. Hasilnya apa? Hasilnya 2-2. Kylian Mbappe main kayak orang gila. Itu orang bukan manusia, gue rasa dia mutan dan itu harus dicek ya. Dan ya Argentina di awal babak perpanjangan waktu sama Argentina di babak pertama itu kayak dua tim yang berbeda. Tapi untungnya mereka punya Lionel Andres Messi. Ini orang tenacity-nya masih sama, hasratnya masih sama. Dari sekian banyak pertandingan Messi yang gue tonton, ini salah satu yang paling menunjukkan tekadnya ya, hasrat bertarungnya seorang Lionel Messi gitu. Dan itu terbukti karena Messi akhirnya berhasil membawa Argentina unggul 3-2 melalui golnya yang nggak nyentuh jaring gawang tapi masuk ke garis gawang. Nah di sini gue kira Prancis sudah benar-benar habis, tapi kita lupa Prancis tetaplah Prancis walaupun mereka datang dengan keadaan pincang ya, walaupun ada masalah ya, walaupun ada flu unta, ada masalah personal juga kayak masalahnya Pavard, masalahnya Benzema yang kabarnya sebenarnya udah sembuh dan bisa main di final tapi ternyata dipulangkan dan lain sebagainya. Mereka juga nggak punya Kante, mereka juga nggak punya Pogba, tapi ya mereka tetaplah tim juara cuy. Ternyata mereka masih bisa menyamakan kedudukan jadi 3-3 melalui penaltinya Mbappe. Wow, gue nggak pernah ngebayangin ada final Piala Dunia kayak gini. Dan ya waktu masuk adu penalti, temen gue kumprung, dia dukung Prancis, dia udah pesimis duluan. Pertama karena Hugo Lloris, kedua karena Martinez. Loris culun. Oh enggak, ini enggak. Oh kebanyakan gaya. Dan apa yang terjadi selanjutnya kita semua tahu, itu terbukti. Argentina keluar sebagai juara dan Messi mengangkat trofi Piala Dunia. Wow. Segini indahnya sepak bola pak, segini luar biasanya sepak bola. Gue ngeliat momen itu sangat-sangat rasanya wow. Nggak bisa kita membiarkan sepak bola tetap menjadi sepak bola. Gue ngomong Messi the greatest of all time, itu bukan berarti gue benci sama Ronaldo. Gue suka banget sama Ronaldo, kalian tahu itu. Konten bola pertama gue yang gue bahas adalah Ronaldo, dan gue sering banget nge-tweet ataupun nge-storyin soal Ronaldo. Dan Ronaldo itu mantan pemain Juventus cuy, gila loh. Dan sampai sekarang pun kalau ditanya orang gue lebih suka Messi ataupun Ronaldo, gue akan menjawab Ronaldo karena lebih manusiawi aja gitu. Tapi ya kalau dengan keadaan seperti ini gue bilang Ronaldo adalah pemain yang lebih baik dari seorang Lionel Messi, maka gue jadi orang yang nggak bisa megang omongan gue dong. Gue selalu bilang ke kalian ya, apa yang dikatakan Pram adalah sejak dalam pikiran. Itu harus kita tanamkan secara kuat di dalam semua perspektif dan pikiran kita. Jadi gue nggak mau kesukaan gue pada Ronaldo itu membuat gue menjadi bias dan subjektif. Kita tahu Ronaldo dan Messi itu menyentuh level permainan yang nggak pernah dimasuki oleh pemain manapun dalam sepanjang sejarah ya. Kita ngomong soal statistiknya, kita ngomong soal karir panjang mereka yang konsisten, kita ngomong rekor demi rekor, kita ngomong piala demi piala, gelar demi gelar. Tapi masalahnya adalah ketika membandingkan mereka dengan legenda-legenda sebelumnya macam Zidane, Ronaldinho, Maradona, Pele, orang-orang skeptis untuk mengatakan entah itu Messi ataupun Ronaldo adalah pemain terbaik sepanjang masa yang pernah ada. Kenapa? Karena mereka tidak punya Piala Dunia. Ya walaupun mereka nggak punya Piala Dunia, mereka punya gol 10.000. Wah, mereka punya UCL 100 gitu. Mereka bisa nyetak gol 10 dalam satu pertandingan. Mendengar argumen seperti ini, gue cuma berpikir, oh ya mereka nanti udah tambah gede, mereka juga udah tambah paham, mereka juga akan mengerti seberapa signifikannya trofi Piala Dunia bagi seorang pemain. Karena bagaimana mengatakan kalau lu adalah pemain terbaik sepanjang masa kalau lu nggak bisa bawa negara lu juara Piala Dunia gitu. Dan malam ini akhirnya salah satu dari mereka dapat melakukan hal tersebut, dan orang itu adalah Lionel Messi.
Messi itu bakat alam, Ronaldo itu kerja keras. No man, nggak kayak gitu. Satu hal yang perlu kita pahami bahwa Messi mengawali karir sepak bolanya dengan sorry to say cacat. Ya, dia punya masalah di hormon, pertumbuhannya yang terganggu. Banyak klub di Argentina yang menolak Lionel Messi karena badannya terlalu kecil. Dan mungkin semua orang yang melihat itu menilai bahwa karir atau kesempatan Messi untuk jadi pemain bola profesional itu udah tamat dengan kondisi fisik dan biologis seperti itu. Tapi Messi nggak nyerah, dia terus bermain bola, dia terus menendang bola, akhirnya Barcelona datang memberikan kesempatan. Kalau dia lulus trial, semua pengobatan dia akan ditanggung oleh FC Barcelona. Dan selanjutnya ternyata itu keputusan yang tepat, Messi menjelma jadi pemain terbaik di dunia. Gue tuh pertama kali nonton Messi tahun 2005 ya, dan itu pun nggak sengaja karena waktu itu persahabatan antara Barcelona dan Juventus, tiba-tiba ada pemain nomor 30 masuk. Oh, di situ pertama kali gue melihat seorang Lionel Messi. Dan dari awal gue lihat, wow, ini orang gila sih, kok bisa-bisanya Barcelona punya bakat seperti ini gitu. Etos kerja Ronaldo memang yang tergila menurut gue, tapi bukan berarti Messi nggak kerja keras. Bakat Messi memang terbaik, tapi bukan berarti Ronaldo bakatnya biasa aja. Kalau bakat bawaan Ronaldo itu biasa aja, nggak mungkin seorang Sir Alex Ferguson segitu nafsunya untuk memboyong anak muda dari Portugal ini ke Theater of Dream itu. Jadi ya hentikanlah mengatakan bahwa Ronaldo itu kerja keras, Messi itu bakat. Karena kalau cuma salah satu dari itu, mereka nggak sampai di level sekarang. Itu lagi yang spesial dari Messi dan Ronaldo adalah mereka teladan yang baik. Karir sepak bola mereka, permainan mereka itu tidak dipengaruhi hal-hal seperti skandal, obat-obatan, mabuk-mabukan. Dan ini hal yang sulit loh, karena kita lihat mungkin sebelum-sebelumnya banyak legenda yang mungkin punya potensi yang jauh lebih besar, tapi mereka gagal mempertahankan godaan-godaan seperti itu ya. Tapi Messi, Ronaldo enggak. Mereka itu bisa jadi teladan untuk generasi muda. Oke, sekian konten kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Waktunya tidur.